Oke, saya buka dulu saya. Ada suaranya. Ya, boleh Pak, boleh Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diterima iman, Islam dan kesehatan ya, sehingga bisa berkumpul kembali di kajian via Zoom ini dalam rangka thalabul ilmi. Salam beri salam kita panjatkan ke junjungan besar kita Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga nantinya kita akan mendapatkan syafaat Nabi kita di yaumil akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Yang saya hormati Tuan Guru kita Ustaz Ridwan, alhamdulillah sudah hadir. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, para jemaah yang selalu istiqomah untuk mengaji setiap paginya ya. Baik, hari ini kita membahas masalah pilah-pilah pengokoh nafsiyah Islamiyah ya. Sebelum kita buka kajian ini, mari kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz waktunya kami persilakan. Ya Ustaz. Kepada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya rasulah ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Puji syukur kita hadiahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada pagi hari ini Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan kepada kita semua. Kita bisa hadir dalam kajian subuh pada pagi hari ini. Selanjutnya selawat berikan salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati pada pagi hari ini Bapak Al-Fakar sebagai pemandu acara kita pada pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak-bapak sekalian yang mana pada pagi hari ini istiqomah dalam mengkaji Islam ini. Kita masuk yang ke-15, mengutamakan orang lain, al-itsar dan menolong orang lain, al-muwassah. Dari Abu Hurairah ia berkata, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inni majhudun farsala ila ba'di nisaihi faqalat walladhi ba'athaka bil haqqi ma indi illa ma'un thumma arsala ila ukhra faqalat misla dhalika hatta qulna kulluhuna misla dhalik la walladhi ba'athaka bil haqqi ma indi illa ma'un faqala nabi sallallahu alaihi wasallam man yudifu hadha al-lailah faqala rajulun minal ansari ana ya Rasulullah fantalaqa bihi ila rahlihi faqala li amra'atihi aqrami dhaifa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fi riwayatin qala li amra'atihi hal indaki syai'un faqalat la ila qautun sibayani faqala fa'allailihim bi syai'in wa idza aradu asya'a panawimihim wa idza dakhala daifuna fa'ad fi tiraja wa arihi inana ulu faqa'adu wa akala daifu wa bata
Qazawini falamma sabaha qadan 'ala Nabi sallallahu faqala laqad ajiballahu min sani'ikuma bidaifikuma lailah. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkata, "Ya Rasulullah, aku sedang kesusahan." Kemudian Rasulullah SAW mengutus dia untuk menemui salah seorang istrinya. Maka istri Rasulullah berkata, "Demi Allah yang telah mengutusmu dengan hak, aku tidak mempunyai apapun kecuali air." Kemudian Rasulullah mengutus laki-laki itu kepada istri beliau yang lain. Maka istri Rasulullah itu pun berkata seperti istri yang tadi. Sehingga semua istri Rasulullah mengatakan yang sama. "Demi Allah yang telah mengutusmu dengan hak, aku tidak mempunyai apapun kecuali air." Rasulullah pun bersabda, "Siapa yang mau menjamu tamu pada malam ini?" Kemudian laki-laki dari kaum Ansor berkata, "Saya, wahai Rasulullah." Orang Ansor itu lalu membawa laki-laki tadi ke rumahnya dan berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, muliakanlah tamu Rasulullah ini." Dan riwayat yang lain berkata, "Wahai istrinya, apakah engkau punya sesuatu?" Istrinya berkata, "Tidak, kecuali makanan anak-anak kita." Maka orang Ansor itu berkata, "Hiburlah mereka. Jika mereka mau makan malam, maka tidurkanlah mereka. Jika kamu tidak suka jika tamu kita masuk, matikanlah lampu dan perlihatkanlah kepadanya seolah-olah kita sedang makan." Kemudian mereka semua duduk dan tamu pun makan. Akhirnya sahabat Ansor dan istrinya tidur dalam keadaan lapar. Ketika datang waktu subuh, sahabat Ansor pergi menemui Nabi SAW. Nabi pun berkata, "Wahai sungguh takjub karena perbuatan engkau bersama istrimu tadi malam, maka saat menjamu tamu." Muttafaq alaih. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Ta'amul itsnaini kafi thalathati wa ta'amu thalathati kafil arba'ah." Makan untuk 2 orang cukup untuk 3 orang, makan 3 orang cukup untuk 4 orang. Dari Abu Sa'id Al-Hudri radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika kami dalam perjalanan bersama Nabi, tiba-tiba ada seorang laki-laki datang atas tunggangannya. Laki-laki itu menoleh dari kiri ke kanan, maka Rasul bersabda, "Bainama nahnu fi safarin ma'an Nabi sallallahu idza ja'a rajulun ala rahilatin lahu faja'ala yasrifu basarahu yaminan wa shimalah. Faqala Rasulullah SAW, man kana ma'ahu fadlu dhahrin falya'ud bihi ala man la dhahara lahu. Wa man kana lahu fadlun min zadi falya'ud bihi ala man la zada lahu. Fadzakara min asnafi fil mali ma dzakara hatta ra'ayna annahu la haqqa ahadin minna fi fadli." Barang siapa yang memiliki kelebihan muatan, hendaklah kelebihan itu diberikan kepada orang yang tidak punya muatan. Barang siapa yang mempunyai kelebihan bekal, hendaklah ia berikan kepada yang tidak mempunyai bekal. Kemudian Nabi menyebutkan jenis-jenis harta, sehingga kami berpendapat bahwa siapapun di antara kami tidak berhak atas kelebihan hartanya. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau kelebihan harta ini ya, kalau sudah sampainya nisab dan haulnya, maka keluarkanlah zakat. Dikatakan juga di dalam hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Musa ia berkata, Rasulullah bersabda, "Innal as'arina idza armalu fil ghazwi
Au qala ta'amu iyalihim bil madinah jama'u ma kana indahum fi thawbin wahidin thumma tasamu bainahum fi ana'i wahidin bi sawiyati fahum minni wa ana minhum. Sesungguhnya kaum Asy'ariyin jika bekal mereka dalam peperangan telah menipis atau memiliki sedikit makanan untuk keluarganya di kampung kalhamannya, mereka akan mengumpulkan hartanya pada suatu kain, kemudian membagi-bagikannya pada suatu wadah dengan bagian yang sama. Mereka termasuk golonganku dan termasuk golongan mereka. Ya. Inilah keutamaan jamaah sekalian, ya, mengutamakan orang lain dalam hal menjamu tamu, ya, bukan mengutamakan orang lain dalam hal kemaksiatan misalnya, ya. Misalnya apa? Kita meminjamkan tangga, ya, meminjamkan tangga kepada orang lain, ya, sehingga menyebabkan dia melakukan kejahatan, ya. Seperti apa? Seperti misal contoh, ya, melakukan pencurian, ya. Jadi itu merupakan suatu kejahatan jamaah sekalian. Jadi bagaimana kita mengutamakan orang lain, misalnya tolong menolong, ya. Tolong menolong, saling membantu orang lain, meringankan beban, ya. Seperti Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ya. Tolong menolong kita dalam kebaikan, janganlah kita tolong menolong dalam kejahatan. Dan juga dikatakan di sini berderma dan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikatakan dalam firman-Nya, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu." Barang siapa yang kamu nafkahkan, barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, ya. Dikatakan di sini, "Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa batigha'a wajhillah. Wa ma tunfiqu min khairi yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun." Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka pahala itu untuk kamu sendiri. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu yang melainkan karena mencari keridhaan Allah. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberikan pahala dengan cukup, sedangkan kamu sedikit pun tidak akan dianiaya atau dirugikan. Al-Baqarah 272. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Apa saja harta yang baik bagi kamu nafkahkan di jalan Allah, maka sungguhnya Allah Maha mengetahui. Wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya, maka orang beriman di antara kamu menafkahkan sebagian dari hartanya, memperoleh pahala yang besar. Wa anfaqu mimma razaqnakum sirran wa alaniyah. Dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu sekalian tidak akan sampai kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbati ambatas sab'a sanabila fi kulli thumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih
yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang ia kehendaki. Dan Allah Maha luas karunia-Nya, lagi Maha mengetahui. Al-Baqarah 261. Matalul ladzina yunfikuna amwalahum ibtigha'a mardatillahi wa tathbitan min anfusihim kamathali jannatin bi rabwatin asabaha wabilun fa'atat akulaha dhi'faini fa illam yusibaha wabilun fadallu wallahu bima ta'maluna basir. Dikatakan di sini perumpamaan orang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat. Maka kebun itu menghasilkan buahnya 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis pun memadai. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat. Dikatakan dalam surah Al-Baqarah 274, wal alladzina yunfikuna amwalahum bil laili wan nahari sirran wa alaniyatin falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala dari sisi Tuhan mereka, tidak ada khawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Dikatakan lagi dalam Al-Imran ayat 134, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang menafkahkan hartanya baik itu di waktu lapang maupun sempit, dan orang menahan amarahnya, memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah bersabda, la hasada illa fi fitnataini rajulun atahu Allahu malan fasullita ala halakatihi fil haqqi wa rajulun atahu Allahul hikmata fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Tidak ada hasud kecuali pada 2 perkara, itu pada seorang yang dikaruniai harta oleh Allah, kemudian dia menghabiskan hartanya dalam kebenaran, dan pada seorang yang diberi hikmah oleh Allah, kemudian dia menghukumi dengan hikmah ilmu tersebut dan mengajarkannya. Muttafaq alaih. Ya, hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam catatan kaki di sini katakan para ulama, hasud itu ada 2 macam, hakiki dan majazi. Hasud hakiki adalah berangan-angan agar suatu nikmat lenyap dari orang yang mendapatkan kenikmatan, ya. Misalnya ada orang punya kendaraan, doakan mobilnya kebakar, ya, itu sudah hasud, ya. Atau misalnya rumahnya kebakaran, ya. Hasud semacam ini haram berdasarkan ijma ya, ulama dan nas-nas syara' sahih. Sedangkan hasud majazi giftah, yaitu ingin mendapatkan kenikmatan seperti orang lain tanpa mengharapkan lenyapnya nikmat tersebut darinya. Maka apabila hal ini terkait urusan dunia, hukumnya mubah, ya. Misalnya ada saudara kita, ya, punya televisi terbaru misalnya 50 inci. Kita pun juga berkeinginan, ya, punya TV juga 50 inci juga, ya. Itu dimubahkan, ya, dalam urusan dunia, ya. Namun apabila merupakan ketaatan, justru disunahkan, ya. Misalnya ada yang sudah umroh, kita pun ingin umroh, ya. Misalnya dia rajin sholat, sunnahnya duhanya 8 rakaat, kita pun ingin mengikutinya, ya. Dia zikir 1000 kali, ya. Kita pun juga ingin mengikutinya, maka itu suatu hal yang disunnahkan, ya, berkaitan amal ibadah. Jadi kalau misalnya kita sholat 5 waktu, itu merupakan hal yang biasa, jamaah sekalian, ya. Kita sholat 5 waktu nih, itu adalah hal yang biasa karena suatu kewajiban. Tapi misalnya kalaulah kita, ya, melakukan sholat duha
sholat tahajud, ya, itu merupakan suatu hal yang dicintai oleh Allah. Ya. Kenapa? Karena suatu hal yang itu hal yang sunnah. Sunnah itu kan suatu yang dikatakan ini adalah suatu hal yang dimana dikerjakan berpahala, ditinggalkan tak berdosa. Ya. Jadi suatu hal yang ada pilihan di situ ya. Yang kita itu ya, jamaah sekalian, mendapatkan pahala di dalam melakukan ibadah yang sunnah. Dan juga dikatakan di sini ya, dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, Rasul bersabda, wa iyyakum malu warithihi ahabbu ilaihi min mali. Qalu ya Rasulullah, ma minna ahadun illa maluhu ahabbu ilaihi. Qala fa inna maluhu ma qaddama wa maluhu warithihi ma akhara. Siapa di antara kalian yang lebih suka kepada harta ahli warisnya daripada hartanya sendiri? Para sahabat berkata, tidak ada di antara kami kecuali lebih menyukai hartanya sendiri. Rasulullah bersabda, sungguh harta dia yang sebenarnya adalah yang telah digunakan di dunia untuk kebaikan, dan harta ahli warisnya adalah harta yang dia akhirnya tidak sempat diinfakkan dalam kebaikan hingga ia mati. Jadi kalau kita kemarin ya jamaah sekalian membahas tentang masalah hidup ya. Jadi kalau kita umur 60 tahun ya, 60 tahun kita hidup dan juga dipotong masa tidur kita 15 tahun ya. Dipotong anak-anak kita tinggallah 30 tahun jamaah sekalian ya. Jadi kalau misalnya harta yang kita gunakan ya tidak kita tidak infakkan dan Allah ya, maka harta tersebut menjadi tidak berguna sama sekali ya, karena sudah selesai. Kalau anaknya yang soleh dan soleha itu maka bisa menjadikan mereka tidak lemah ya, lemah secara finansial ya. Sehingga kata hadis Nabi itu al-fakrun ayakun al-kufron ya. Jadi kefakiran itu mendekatkan kepada kekufuran. Dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, ittaqun nara walau bisikki tamrah. Jagalah diri kalian dari api neraka walau hanya sebuah biji kurma. Muttafaq alaih. Dari Abu Hurairah yang berkata, Rasul bersabda, ma min yaumin yusbihul ibadu fi illa ma la kana yanzilan fayaqulu ahaduhum lahuma a'ti munfiqa khalaqa wa yaqulul akhirul lahuma a'ti yumsikan talaqa. Di setiap pagi hari yang dilalui seorang hamba pasti ada dua malaikat yang turun. Salah satunya berkata, ya Allah, berikanlah pengganti kepada orang berinfak. Malaikat yang kedua berkata, ya Allah, berikanlah kehancuran kepada orang yang menahan hartanya. Muttafaq alaih. Jadi kalau sudah sampai nisab dan haulnya, Pak, maka dikeluarkan. Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasul bersabda, qala Allah Ta'ala, anfik ya bana Adama, unfik alaik. Allah berfirman, wahai anak Adam, berinfaklah, niscaya aku akan berinfak kepadamu. Muttafaq alaih. Jadi berinfak ini ya, kalau bahkannya berbeda antara infak dengan sodako ya. Kalau infak itu sebatas harta. Kalau sodako itu harta dan selain harta, baik tenaga, pikiran, ide, ya, itu berkaitan dengan
dengan infak dan sedekah. Dari hadis muttafaq alaih diceritakan anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu ayul islami khairun tu'mi ta'amah wa taqra'us salama ala man araftu wa man lam ta'rif. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, Islam seperti apakah yang paling baik?" Rasulullah bersabda, "Memberi makan kepada yang membutuhkan, mengucapkan salam kepada yang engkau kenal dan tidak engkau kenal." Dari Abu Umamah As-Siddi bin Azlan radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasul bersabda, "Ya bani Adam, innaka an tabdula fadla khairun laka wa an tumsikahu syarrun laka wa la tulami ala kafafin wa bada' biman ta'ul wal yadul ulya khairun minal yadi suflah." Wahai Adam, jika engkau menginfakkan kelebihan dari kebutuhanmu, maka itu merupakan kebaikan bagimu. Jika engkau menahannya, maka itu merupakan keburukan bagimu. Hendaknya kamu tidak dicela karena menjaga harta dan menahannya untuk diinfakkan. Mulailah dari orang menjadi tanggunganmu, ya, istri, anak, orang tua, dan sebagainya. Sungguhnya tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Hadis riwayat Muslim. Dari Abdullah bin Amr, ia berkata, Rasul bersabda, "Arba'una khoslatan a'lahunna manihatur anzi ma min amilin ya'malu bi khoslatin minha roja'a thawabiha wa tasdiqa mau'udiha illa adkhalahu Allah ta'ala al-jannah." Ada 40 perkara yang paling tinggi adalah hadiah kambing anzi, ya. Ini anzi ini muannas, ya. Ada muannas, ada muzakkar, ya. Dia muannas ini perempuan. Adalah mazi masuk hadis tersebut. Memberikan hadiah berupa kambing mazi yang diberikan untuk diambil susu dan bulunya untuk beberapa waktu. Kemudian setelah itu dikembalikan lagi kepada pemilik asalnya. Nanti ya. Maka tak seorang pun yang beramal dengan salah satu dari amal tersebut karena mengharap pahala serta menerkan pahala yang dijanjikan Allah Ta'ala dengan amal tersebut, kecuali pasti Allah akan masukkannya ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari. Dari Asma binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasul sabda kepadaku, "La tuki fayuka alaik." Janganlah engkau menahan hartamu, karena Allah akan menahan keutamaan harta tersebut. Dari muttafaq alaih. Dari Abu Hurairah, sungguhnya ia mendengar Rasulullah bersabda, "Mathalul bakhili wal munfik kamathal rajulaini alaihima jubbatani min hadidi min suddihuma ilal tarakihima fa ammal munfiku fala yunfiku illa sabakhat aw wafarat ala jildihi hatta tukfiya binanahu wa ta'fuwa atharah wa ammal baghilu fala yuridu an yunfiqa syai'an illa laziqat kullu halqatin makanaha fawa yawassi'uha wa la tatasi'u." Perumpamaan orang bakhil dengan orang yang gemar berinfak seperti dua orang yang keduanya memakai jubah dari besi. Dari puting susu keduanya hingga ke tulang selangkangannya. Orang gemar berinfak tidak akan menderma kecuali setelah jubah besi itu menutup atau memenuhi kulitnya hingga ujung jari jemarinya tertutup. Dan itu masih menyisakan ruang geraknya. Adapun orang bakhil sama sekali tidak ingin mendermakan apapun kecuali setiap potong menutupi tempatnya, sementara dia terus melebarkannya karena merasa kesempitan, padahal jubah itu tidak bisa melebar lagi. Yang terakhir, dari Abu Hurairah,
radhiyallahu anhu ia berkata, Rasul bersabda, man tasaddaqa bi adli tamratin min kasbin thayyibin wa la yaqbalallahu illa thayyibah fa inna Allah yataqabbaluha bi yaminihi thumma yurabbiha li sahibihi kama yurabbi ahadukum falawwahu hatta takuna mislal jabal. Barang siapa bersedekah sebesar biji kurma dari usaha yang baik, Allah tidak akan menerima kecuali yang baik. Maka Allah akan menerimanya dengan tangan kanannya. Kemudian akan mengembangkan lagi pemiliknya, sebagaimana salah seorang dari kalian mengembangkan anak kudanya. Hingga pala sodako tersebut layaknya sodako harta sebesar gunung. Muttafaq alaih. Sampai di sini saya kembalikan kepada Bapak Al-Pakar sebagai moderator pada acara pagi hari. Syukur Ustaz. Baik ya, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Alhamdulillah sudah selesai kajian kita. Kita buka diskusi tanya jawab ya. Yang punya kitab halaman 262 sampai 270 ya. 271. Bagus-bagus ini materinya. Silakan yang mau bertanya, Pak. Kita buka diskusi, silakan. Pak Matondang, Pak Patan, Pak Junaidi, Pak Jarod, Pak Maroni, Nurrahman, Bang Reja, Pak Sapri, Pak Yanto, Pak Jol, silakan. Ya, silakan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu mau bertanya. Jelas suara saya kan? Walaupun agak-agak serak ya. Iya. Aduh, enak kali dia suaranya. Apa? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi ya Pak. Silakan Pak Sapri. Dalam hubungannya memuliakan orang lain atau mendahulukan orang lain, bagaimana sebaiknya apabila misalnya ada staf di depan, ada orang yang ingin juga ke depan, kita juga ingin ke depan, itu sebaiknya kita mendahulukan orang lain atau kita dulu yang satu. Dalam ibadah Pak, perkara-perkara yang beribadah kita duluan Pak. Dalam ibadah kan, tapi dalam perkara-perkara yang lain, ya, makanya kan itu wasari ila maghfiratin min rabbikum wa jannati arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian ya. Ini kan berkaitan dengan ibadah ya. Ibadah-ibadah yang sifatnya wajib ya. Itu kita usahakan kita dahulu seperti saf terdepan ya. Tapi berkaitan dengan kita memuliakan saudara kita, menyambut dia dengan baik ya. Mendoakan saudara kita itu lebih hal yang utama, Pak. Terus Ustaz. Ya, Pak. Berarti untuk beramal kita dulu lah. Baik, bentar ada siapa nih Bang Raja. Makanya kan kalau kita lihat di Timur Tengah itu kan kalau bulan puasa itu kan malah mereka berbondong-bondong saja. Kan berbondong-bondong mendahulukan karena kan memang ibadah itu kan berbuka itu kan sama pahalanya dengan orang yang berpuasa, orang yang menjamu. Maka kan mereka kan mengambil keutamaan hadis tersebut. Betul. Sehingga mengajak orang memaksa ya yang mau kalau berapa ya berbuka puasa. Masuk ini Pak Ustaz ya, adanya Pak Bang Reja nih. Saya baca Ustaz ya. Yang dimaksud sedekah subuh itu gimana Ustaz? Oh iya. Teknis melakukan sedekahnya gitu. Sedekah subuh itu Pak ketika selesai sholat subuh Pak. Sedekah selesai sholat subuh kita misalnya kalau misalnya kita nggak sempat 1.000, 2.000 ya karena kan malaikatnya Allah tuh lagi turun ya, lagi turun ke bumi. Maka itu kita bisa sediakan kaleng di rumah kita. Tapi kalau kita nggak, misalnya uang kita sudah nggak ada uang 500 rupiah di rumah, uang 2.000, adanya uang 100.000, 50.000, ya sedekahkan aja pada lembaga yang terpercaya. Ya, itu setiap subuh kita 500.000 misalnya ya. Tapi kalau uang kita cuma ada 500, 2.000 perak ya kita masukkan ke kaleng ya. Kaleng itu kita infakkan ya kan. Atau misalnya ke masjid. Tapi masjidnya Ustadz udah banyak kali infaknya Ustadz nggak tersalurkan, maka salurkan ke lembaga yang menyalurkan. Ya terkadang ada
sebagian masjid infak Jumat 30 juta, itu kan nggak boleh menahan harta orang ya. Karena itu kan orang sejatinya berinfak itu ya untuk didistribusikan, bukan diinfakkan seperti itu, bukan berbangga-bangga. Terkadang ada sebagian masjid ya, itu menurut pribadi saya kurang tepat ketika dia berbangga kas 30 juta, kas 100 juta, sedangkan di sekeliling mereka banyak yang miskin seperti itu, banyak yang kesusahan. Setuju. Ya. Makanya kan kadang carilah lembaga yang tepat, yang baik, yang itu bukan mengayahkan anggotanya kan seperti itu. Walaupun ada sebagian, kalau tidak silap saya itu ulama itu yang mengambil berapa persen ya untuk operasional, tapi kalau misalnya ada yang mau udah sampai 100% ya lebih baik. Baik, begitu Bang Raja ya. Jadi kalau memang kita di rumah punya celengan, bisa di rumah, bisa juga di masjid. Tapi kalau masjidnya memang udah bagus, ya cantik, udah lengkap lah. Ya kalau bisa masjid itu bergeraklah, cari yang masjid yang masih kayak merehab atau membangun, disalurkan ke situ bisa. Semoga lah yang punya masjid ini ngerti nanti ya, yang punya PKM paham. Ya lanjut, pertanyaan berikutnya silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam ya. Jadi Pak, misalnya nih ya, bagus juga itu salah satu masjid itu ya, ada dia Waalaikumsalam ya Pak, silakan. Oh iya Ustadz, gimana ini? Ya silakan Pak Juni, silakan lanjut. Ya Ustadz, terkait dengan tema kita hari ini kan termasuk salah satu akhlak ya Ustadz ya, ini kita itu mengutamakan orang lain dan menolong orang lain. Jadi dan ini contoh dari hadis-hadis ini nampak bahwa salah satunya di saat kondisi kita juga tidak perlu tidak mencukupi untuk kebutuhan, malah ini kita ada orang yang memerlukan kebutuhan lagi, kita utamakan orang itu daripada kita dan keluarga kita sendiri. Nah ini kan perlu kita sikapi nih Ustaz ya. Terutama dengan ini yang tadi, bahwa tangan di atas itu lebih baik dari tangan di bawah. Nah, gimana menyikapinya Ustaz? Kadang-kadang kebutuhan untuk anak sendiri, untuk saudara sendiri, untuk kita sendiri, kita tidak menyediakan, tapi kita itu akhlak lebih baik itu adalah mengutamakan kepada orang lain dan memberikan kepada orang lain, walaupun gitu kita ini contoh yang baik Ustaz ya. Tapi kadang-kadang gini Ustaz, dalam kehidupan sekarang ini malah ada mungkin orang-orang yang sering ya minta dipenuhi kebutuhannya karena dia memang tidak berkurang rezeki. Tapi kadang-kadang kita juga bisa melihat ini adalah suatu kebiasaan jadinya Ustaz. Iya. Nah, kebiasaan jadinya kan. Tanpa kadang-kadang orang itu tidak memikirkan juga apakah orang yang memberinya itu juga mampu apa tidak gitu Ustaz. Nah ini kan jadi kayaknya sih problema juga ada juga. Tapi orang yang mungkin yang imannya baik, akalnya baik, dia tuh memang lebih utamakan, lebih baik dia menahan kebutuhannya tidak terpenuhi karena dan berusaha gitu Ustaz ya untuk memenuhinya. Tapi kadang-kadang kan itu yang tadi saya sampaikan tadi Ustaz. Kadang-kadang ini adalah menjadi suatu kebiasaan. Nah, akhirnya ya kadang-kadang kita lihat dia jadi malas berusaha karena akan nanti dibantu juga oleh orang-orang yang biasa dia minta gitu. Padahal ketika orang yang dia minta itu kadang-kadang dia juga tidak mampu, kebutuhannya juga ada dan harus kadang-kadang dia juga tidak mencukupi kebutuhannya. Nah, ini salah satu bagaimana kita akhlak yang gini. Kita memang menginginkan adalah kebaikan untuk kebaikan, tapi dari sisi kita kan juga punya tanggung jawab untuk ini, orang-orang itu juga tanggung jawab. Kayak tadi ada juga, jadi lebih baik jangan mewariskan, jadi harta itu lebih baik digunakan untuk kebaikan. Jadi lebih baik itu daripada diwariskan nanti untuk ahli warisnya. Nah, ini kan juga tadi disebutkan dalam hadis tadi Ustaz ya. Tadi nggak salah saya dengar ada tadi itu ya Ustaz.
Nah, gimana nih Ustaz kira-kira ini Ustaz? Problema apa sekarang yang kejadian yang gini-gini Ustaz? Ya, jadi kalau pendapat saya pribadi Pak, pertama kita sebagai suami ya berinfak kepada anak istri kita dahulu Pak. Keluarga-keluarga terdekat kita infak misalnya kebutuhan sekolahnya, rumah tangga kita. Selesai itu ada kelebihan, itu yang utama. Tapi kita pernah melihat bagaimana ketika Abu Bakar, Pak. Ini memang diperlukan keimanan yang kuat, Pak. Bukan berarti ya Rasulullah ini kan salah satu sahabat misalnya seperti Abu Bakar ya. Abu Bakar itu kan menginfakkan seluruh hartanya. Maka Rasulullah berkata, apa untuk anak dan istrimu? Allah dan Rasulnya ya Rasulullah. Tapi ada juga sebagian sumber mengatakan Abu Bakar ini punya usaha yang lain yang dipegang oleh keluarganya juga. Sehingga dia pun tidak akan kesusahan juga ketika seluruh hartanya diinfakkan seperti itu, Pak. Jadi kalau saya bilang ini memang harus ada kebesaran hati. Tapi di sini saya memandang ya perlunya kita memenuhi kebutuhan keluarga-keluarga kita, istri, anak, ya. Setelah itulah baru orang lain. Ya. Kalau misalnya ada orang meminta, Pak, pertama dia ini meminta karena apa? Karena pertama misalnya susah dia cari kerja, ya. Memang orang Indonesia ini tidak ada istilah malas-malas ya, Pak. Jadi kok dikatakan ada pemalasnya juga. Ya, tapi rata-rata kalau kita lihat itu kayak kita pergi ke Australia, ya, ke Jepang, ke Timur Tengah, itu hampir rata-rata ke Malaysia, rata-rata orang Indonesia, apalagi orang Malaysia bilang suka pekerja orang Indonesia karena rajin-rajin gitu ya. Ya bisa jadi karena gajinya besar, jadi mereka semangat kerjanya ya seperti itu. Jadi motivasi Pak bahwa dia mencari nafkah itu memang perintah Allah ya. Memang dalam Islam itu Pak, negara harus menyediakan lapangan kerja Pak, nggak hanya menguti pajak aja ya. Sekarang nih pajak PPH ya, pajak penghasilan, pajak ini, pajak itu, sedangkan ya lapangan kerja itu tidak diciptakan, tidak dibuka seperti itu. Malah banyak perusahaan BUMN yang rugi. Ini kan perlu ditanyakan juga ya. Sedangkan Belanda aja datang ke Indonesia sampai beratus-ratus tahun itu untung besar-besarannya sehingga mereka bisa membangun kota mereka dengan baik. Jadi seperti itu Pak. Memang harus pertama individu, keluarga dulu Pak, bukan ujuk-ujuk negara, keluarga dulu ya, dinasehati. Kalau keluarganya orang kaya diberikanlah dia modal ya, diberikan modal. Enggak juga ya, gagal juga ya udah maka dia bekerja ya. Malas juga maka nantilah di sini ya. Dalam Islam itu ada namanya surta, polisi mendatangi. Bisa jadi dia didakwai, dimotivasi, nggak mau juga maka dipenjara bisa jadi. Kenapa? Karena dia melalaikan tugas sebagai kepala rumah tangga. Atau misalnya istrinya sudah nerima apapun yang dikasih suami, tidak perlu ada uang target, Bang. Sebulan abang harus ngasih 5 juta ya, misal contoh. Nggak ada target, yang penting ada untuk makan, ada untuk biaya sekolah anak, sudah cukup ya sudah. Berarti istri menerima Pak, seperti itu. Tapi kalau misalnya ada kesepakatan Bang, abang nanti pas kita nikah harus ngasih ya setiap bulan 5 juta, setiap tahun naik ya Bang 1 juta. Ya udah, kalau laki-lakinya sanggup ya nggak masalah. Ya, ridho dia terhadap masalah tersebut Pak. Jadi itu tadi ke keluarga dulu Ustaz ya. Indonesia ini terpenuhi keluarga ya, baru yang lain Ustaz ya. Nggak ada istilahnya, kalau saya kira ya nggak ada orang malas sebenarnya Pak. Cuman mereka itu tidak terakses pendidikan saja. Terakses pendidikan memang ada yang, kan pemalas ini kan ada 2 ya. Pemalas karena budaya. Makan nggak makan, tetapnya 1.500 ya kan. Atau karena struktural. Struktural ini kemiskinan ya. Akses dia terhadap pendidikan itu ya tidak tercapai. Padahal salah satu untuk mengentaskan kemiskinan kan dengan pendidikan. Tapi akses itu nggak dapat dia. Sehingga dia dari turunan sampai turunan mengalami kemiskinan struktural. Makanya inilah peran dari negara itu harus hadir dalam kemiskinan struktural seperti itu. Kadang kan ada kan salah satu suku istrinya ke ladang, dia udah duduk ngopi. Ini kan salah juga ini ya. Dia mengatakan kan kau udah aku beli dari waktu kita nikah kan, aku bayar maharmu berapa ratus juta ya, itulah sekarang kau bekerja sama saya, itu ya kurang tepat kalau seperti itu. Baik. Gitu Pak. Gitu, Pak.
orang yang meminta gitu. Dan kita juga sebetulnya tidak tidak berkecukupan juga. Itu yang kita lebih utamakan kita memenuhi permintaan orang itu, Ustaz ya, Insan. Kalau saya Pak lebih kepada keluarga dulu Pak. Betul Ustaz ya. Ustaz, ya. Nah, jadi artinya orang meminta atau memenuhi orang lain itu juga melihat kondisi kita. Kalau kita nggak mampu ya misalnya Ustaz ya, kita bisa menolak aja gitu. Gitu. Gimana Ustaz? Atau misal begini Pak, kalau kita misalnya nggak mampu ini ada satu kisah ini ya. Ada seorang murid mendatangi gurunya ya. Mendatangi gurunya membawa singkong. Dikasihlah ke gurunya. Ibu, apa yang ada di belakang itu, Ibu? Bawa kemari. Dikasihlah ayam, ya kan? Jadi, dikasihlah ayam sama muridnya. Pak Ustadz, ini banyak sekali ayam. Kamu mau nengok Ustadz marah, kata Ustadz, kan? Udah ambil bawa pulang, ya. Bersyukurlah dia jumpa sama kawannya. Kan? Kamu dari mana ini? Dari tempat Ustadz. Dapat apa? Aku ngasih singkong dapat ayam, katanya. Jadi si kawan ini, kalau dia aja ngasih singkong dapat ayam, kok saya kasih buah, kasih apa lagi? Kasih makanan, kasih buah yang banyak. Ini pasti saya ini minimal dapat kambing ini. Minimal saya dapat kambing ini, ya kan? Jadi datanglah dia ke rumah Ustadz itu tadi, ya. Datang dia ke rumah Ustadz itu tadi, dikasihnya lah makanan yang banyak, buah segala macam, kan? Jadi dia menunggu, ya. Ustadz, menunggulah Ustadz ya. Terakhir keluar dikasihlah dia ubi kayu dari kawannya tadi. Ini buatmu. Ustadz, tadi kawan saya ngasih ubi kayu. Dikasih Ustadz, dikasih ayam. Saya ngasih jeruk, kasih makanan, ya, ngasih parcel. Ustadz kasih saya ubi kayu, Ustadz. Ya, itu salah satu ya contoh Pak. Jadi contoh di sini adalah apa yang misalnya kita ada lah ya. Misalnya kita biar membuat dia bersemangat atau dia nggak punya apa-apa lagi tapi sekedar untuk menegakkan tulang belakang ya, maka itu kita perbolehkan kita berbagi kepada saudara kita ya, walaupun sekedar. Contoh nih misalnya nih ya, ada orang yang dia nggak punya apa-apa lagi ya, mencuri, dia minta tetangga segala macam, tapi mencuri bukan sampai kaya raya, sekedar saja untuk dia hidup Pak. Kalau dia nggak mencuri dia mati Pak, dia mau makan ya. Di kota-kota besar seperti itu Pak, kota-kota besar ya, kota besar ini nggak tahu kanan kiri tetangga segala macam tuh nggak tahu itu. Bisa jadi dia 3 hari nggak makan Pak, ada kejadian kayak gitu Pak, 3 hari 4 hari. Maka itulah dia mencuri plang jalan itu ya. Tapi kalau mencuri plang jalan itu berarti dia udah kuat lah itu Pak ya. Udah bisa dia makan, itu kan dalam itu ya. Atau misalnya apa, dia mengambil singkong orang ya, tapi tidak berlebihan. Kalau berlebihan dia sudah mencuri, seperti itu Pak. Jadi itu Pak, jadi kalau kita susah nih, apa yang ada lah misalnya beras kita kasih 1 muk misalnya, atau misalnya kita apa yang ada kita di rumah ya. Nah, seperti itu. Ya, begitu Pak Junaidi ya. Nanti kita lanjut Pak, izinnya Pak. Ini ada dari pertanyaan Pak Maroni ya. Iya. Coba baca Ustaz. Boleh. Izin tanya, semua amalan kita yang lakukan harus ikhlas, termasuk infak dan sedekah. Bagaimana hukumnya berinfak sedekah dengan mengharapkan kita mendapatkan kebaikan dari sedekah yang kita keluarkan? Syukran Ustaz. Boleh Pak. Karena orang menginfakkan di jalan Allah itu Allah ganti ya. Dari 7 bulir berbuah dia ya, dari 70 sampai 700 kali. Maka boleh. Karena dalam Al-Qur'an juga dikatakan kan, bahwasanya orang yang beranfiqu mimma razaqnakum ya, bahwasanya orang yang berinfak di jalan Allah, Allah itu ganti dengan seperti 7 bulir ya, yaitu dia berproses ya, lama-lama jadi 100, 700 bulir. Jadi sangat boleh sekali Pak. Karena banyak hadis-hadis juga kan, barang siapa yang berinfak di jalan Allah ya, Allah luaskan rezekinya ya, Allah mudahkan dia ke surga. Memang ya fitrahnya Pak, makanya Allah itu kan banyak ya. Seperti sahabat, ketika sahabat Nabi ya, Rasulullah mengatakan ayo kita berjihad di jalan Allah, perang. Sahabat kata, ya Rasulullah, kalau saya berjihad dan perang, saya mati, apa ya pahala bagi saya Rasulullah? Maka surga jaminannya. Maka sahabat tadi tersebut membuang kurmanya ya,
Karena memakan 2 kurma itu amat lama dibandingkan dia berjihad di jalan Allah dan terakhirnya dia mati. Maka apa? Ganjarannya adalah surganya Allah. Boleh sekali, Pak. Mudah-mudahan dengan sedekah ini Allah mudahkan rezeki kita. Yang boleh sekali. Amin, amin, Ya. amin. Tapi bukan berarti kita menghina orang ya. Kamu sedekah, saya enggak. Itu bisa jadi ria. Pak Junaidi, Pak, apa, Oh, ya. apa nih? Contoh niat sedekah, bersedekah dengan niat untuk orang tua yang sudah Ya. mendahului. Ya boleh, Pak. Apalagi kita sedekah jariah. Kita niatkan untuk kedua orang tua kita dan kita juga mendapat pahala juga. Kita infakkan untuk keluarga orang tua kita ya. Kalau ada rezeki kita bangunkan masjid. Ada tuh pengusaha, Pak. Jadi dia bangunkan masjid, bangunkan pesantren. Ya istrinya 4. Istrinya 4 ya. Memang ini kenyataan Pak, orang Sulawesi teman itu ya. Iya. Jadi tiap istri dikasihnya rumah, itu komplek dia semua. Itu ada pesantrennya, ada pengusaha juga, ada pesantren ya. Ada rumah yatim dan ada masjidnya. Dia infakkan atas nama orang tuanya. Siapa ini? Oh, Pak Mantondang. Apa dua Bapak masuk ya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Amin, Pak. Ustaz, tadi kan ada sesuatu, barang siapa mengimpakkan hartanya maka Allah menggantikan 1 butir menjadi 7 butir menjadi 70 Iya. gitu Ustaz. Iya. Bagaimana cara mengimpakkan itu agar bisa yang terkabul Ustaz didapatkan Ustaz secepatnya Ustaz begitu. Sementara kan kita ini dalam terlibat utang Ustaz, agar cepat melunasi utang tadi Ustaz. Ya. Kita berimpak. Kalau seperti itu kan berarti bisa cepat Ustaz. Artinya sudah 5 tahun diamalkan seperti itu, belum juga terrealisasi gitu Ustaz, belum terkabul. Di mana Ustaz kesalahan atau bagaimana triknya cara berinfaknya Ustaz? Demikian Ustaz. Jadi Pak, sebenarnya berinfak itu kan dikabulkan Allah 3 dia Pak. Dikabulkan saat itu juga. Yang kedua dikabulkan bisa jadi 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, atau dibalas di akhirat. Bisa jadi kenapa kok belum dikabulkan? Bisa jadi riba yang kita makan lebih banyak Pak dibandingkan dengan harta yang halal. Mungkin Allah akan mensucikan Pak ya. Mensucikan harta kita dahulu ya, baru Allah akan menolong. Tapi yakinlah dengan pertolongan Allah akan menolong hamba-hambanya. Kapan? Ketika dia bersungguh-sungguh untuk mencapai ridho Allah Pak. Tapi kalau ada nggak sungguh-sungguh Pak, nggak sabaran, ini yang susah. Ya sabar ya. Karena hidup ini ujian ya. Bukan untuk seperti pandangan orang liberal kan. Dunia ini surga dunia, apapun dilakukan. Padahal dalam Islam ad-dunya majratul ibadah. Dunia ini tempat kita ibadah Pak. Sabar kita ya. Jadi kalau dikatakan kamu kira itu masuk surga itu gampang sebelum engkau diuji ya kata Allah dengan umat-umat terdahulu ya. Umat-umat terdahulu itu apa? Ada yang dibunuh, ada yang digergaji ya. Ada yang dibakar ya. Jadi seperti itu. Tapi jangan sampai kita mendapat cobaan yang seperti itu. Tapi itulah contoh nyata ya. Jadi seperti itu Pak, bersabarlah Pak. Atau bisa dibalas dengan kebaikan yang lain kan? Iya Pak. Anak yang soleh. Kita nggak tahu ya anak yang soleh, ya. Ya. Kesehatan yang diberikan, nikmat bisa ngikutin pengajian terus, itu kan adalah salah satu balasan yang kita nikmati ya saja. Amin. Iya benar tuh Pak. Jadi kalau kita yang menganggap rezeki itu uang aja capek kita Pak ya kan. Kalau kita belum punya belum punya Alphard ya kan. Nah, alhamdulillah banyak kita ada saudara kita yang punya Alphard, bisa kita naik Alphard kan tanpa kita harus bayar pajak Alphard kan gitu. Tanpa harus kita servis kan gitu kan. Maka ada satu kenikmatan juga Pak. Maka tuh nggak semua nikmat itu harus kita miliki. Kalau kita miliki capek lah kita Pak ya. Orang punya rumah di mana misalnya di kondominium Deli Podomoro, kita pun pengen ampun lah Pak kayak gitu Pak ya. Jadi kan ampun kita kok seperti itu, orang punya ini kita ingin. Nah ini tadi karena
karena nggak bisa membedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Nah, ini harus bisa kita bedakan Pak antara kebutuhan dengan keinginan. Pak, berarti kita mengambil pala sabar aja Pak Mentondang, insya Allah terus kita. Iya Pak. Pala sabar. Yang dikhawatirkan Ustaz bukan begitu Ustaz. Karena kan dia tahu konsekuensi utang Ustaz, walaupun dia seorang jihad itu belum diapain Ustaz. Kalau apabila nanti itu utangnya sampai diwariskan, nah ini yang dikhawatirkan Ustaz dalam doa-doanya yang udah kita berhijrah udah tahu. Ah ini di mana ini apanya ini gitu konsekuensinya. Kalau materinya untuk bayar hutangnya belum gitu Ustaz. Kalau alam nanti siapa tahu nanti Allah ya mewariskan utang jadinya Ustaz. Gitu. Yang kedua Ustaz, salah satu tadi di mana tadi tentang berimpak kepada keluarga atau apa, ini kan lebih utama kita bersedekah atau berimpak. Tetapi banyak orang lebih utama kalau lihat mengejar harta itu demi untuk mewariskan kepada anak-anak, bukan kepada yang kebanyakan berimpak begitu Ustaz. Kalau menurut dari apanya kan lebih baik berimpak dari karena ada orang yang mati itu andaikan dihidupkan dia kembali bagus saya impakkan seluruh hartanya. Jadi mana lebih utama kita mengimpakkan harta kita lebih sering daripada memikirkan untuk mewariskan kepada anak-anak. Demikian Ustaz. Jadi Pak memang konsep orang tua itu berbeda-beda ya Pak. Ada yang dia itu supaya anaknya nggak susah di dunia, tapi konsepnya yang nggak susah di dunia Pak, tapi susah di akhirat kan. Jadi anaknya tuh diberikan uang yang banyak atau diberikanlah rumah dan segala macam, tapi lupa diberikan ilmu agama sehingga dia meninggal nanti tidak bisa menyolatkan orang tuanya, kan banyak kayak gitu Pak. Betul. Atau ketika dia nanti ya susah dia masa tuanya tak ada yang mau menjaganya. Kenapa? Anaknya diberikan ilmu dunia tapi tidak diberikan ilmu akhirat seperti itu. Jadi itu Pak. Jadi ya kalau bisa kita berdoa lah Pak, dicicil. Kalau nggak bisa dicicil kita misalnya ada uang kita ya untuk bayar utang kita beri supaya nggak inflasi, kita belikan emas batangan misalnya, kita kumpul-kumpul ya. Karena misalnya kalau uang kita kan inflasinya luar biasa tuh Pak. Kalau emas itu 8% dia per tahun dia naiknya, apalagi sekarang kan kondisi dunia nggak menentu. Ya bisa lebih parah lagi. Karena uang kita kan rentan inflasi. Maka itu adalah niat ikhtiar kita, mudah-mudahan dengan dikumpulkan ini kita bayar utang kan seperti itu Pak. Iya, kalau Pak. tak diniatkan Pak susah Pak. Sama kita kalau baca Quran, kalau tak diniatkan dalam satu waktu itu berapa jam kita baca Quran, misalnya nggak usah lama-lama lah, 15 menit aja kita niatkan, nggak kita luangkan, nggak bisa dia Pak. Kita tersibuk dengan dunia ini ya. Betul. Dunia ini kok dikejar nggak ada habisnya Pak. Ya. Mobil aja tipe A, ada tipe B, tipe C, macam-macam ya. Handphone pun juga Pak. Ini iPhone tipe apa lagi? Tipe 16 mau keluar lagi, ya kan? Terus seperti itu Pak dunia ini. Ya, kalau nggak ada iman dan takwa, ampun kita mengejar dunia ini kan nggak ada habis-habisnya. Iya, Ustaz, dengan Pak Tondang kan ada juga hadisnya. Kita kan tidak boleh meninggalkan anak keturunan kita dalam keadaan miskin. Ya. Karena kita perlu juga mencarikan harta dan menyiapkan harta untuk mereka supaya mereka nanti tidak menjadi pengemis minta-minta. Kan itu juga konsepnya warisan, Ustaz. Jadi tidak meninggalkan anak keturunan kita itu dalam keadaan miskin dan peminta-minta nanti, Ustaz. Ya, jadi memang benar Pak. Ya, tidak meminta-minta. Tapi di sini pentingnya pertama ilmu Pak. Jadi kan dikatakan kata Rasulullah kan orang yang belajar ilmu agama dibandingkan dengan sholat 1000 rakaat sunnah lebih baik kan seperti itu. Maka memang penting ya. Makanya Imam Syafi'i mengatakan orang yang menuntut ilmunya bekalnya adalah harta. Ya. Jadi harta itu dalam artian anaknya digunakan dalam hal dia bisa memahami ilmu dunia. Ya. Maka kan Imam Ali berkata, ajarilah anakmu sesuai zamannya. Ya. Bukan yang engkau ajari sesuai zamanmu. Mungkin bisa jadi dulu kita belajar pakai kapur, sekarang udah pakai MacBook ya, udah pakai Android, sudah pakai tablet ya, zamannya sudah berbeda. Bisa jadi Pak nanti kita ada aplikasi ini kita bisa berkumpul dalam suatu tempat ya menggunakan virtual reality ya.
Nah, ini seperti ini kita ibarat di sebuah tempat kita berkumpul di situ, ya bisa jadi, yaitu dengan adanya teknologi. Jadi kalau saya katakan yang benar ya, dengan harta, tapi jangan lupa dengan ilmu, Pak. Jadi sebanyak harta kita, kalau tak ada ilmu kita ya bentar aja habis. Karena harta itu kalau nggak dikembangkan, nggak diniagakan untuk kebutuhan kita seberapa banyak misalnya, ya juga akan habis ya, seperti itu. Tetap harus dikuatkan ilmunya, Ustaz ya. Iya, Pak. Ilmu Apalagi agama, kan dengan kalau dia gaya hidup, dia berkawan dengan orang yang mementingkan harta, kawannya udah ganti Mercy, dia pun mengganti Mercy yang lebih tinggi, BMW ya, sehingga dia ya uangnya tadi habis untuk itu kan. Salah satu artis kan ada seperti itu kan, Pak. Ada. Jadi bukan aja anak yang durhaka, orang tua pun durhaka. Jadi uang anak yang puluhan miliar tuh udah nggak nampak ya, dari kecil dia jadi artis ya, tunggang langgang ke sana kemari. Dilihat bapaknya uangnya pun nggak ada ya kan, sedih juga kita lihatnya seperti itu ya. Jadi bukan aja anak yang durhaka, juga orang tua pun juga ya seperti itu. Nah, ini lagi ada pertanyaan nih, Pak. Oh, Bang Raja ya, terakhir ya. Bagaimana jadikan akhirat di hatimu, dunia di tanganmu, dan kematian di pelupuk matamu? Ya waktunya kita sholat, Pak. Ya, jangan sampai waktunya kita sholat ada nantilah dulu ya, masih rapat, ini berarti kan dunia. Waktunya kita ngaji kita ya. Jadi sesuai proporsi, waktunya kita bekerja ya. Juga dikatakan juga kan, wabatahi fi ma'atakallah dari akhir walatan sanasibaka minad dunia ya. Berserulah kalian kepada akhirat ya. Tapi jangan lupa duniamu ya. Walaupun akhirat itu akhir dari segalanya ya. Tapi jangan lupa dunia, dalam artian jangan pula kebalikan ya. Kita kejar dunia lupa akhirat. Waktunya kita sholat ya. Waktunya kita berpuasa. Waktunya kita ada uang untuk haji, pergi kita haji. Waktunya ada uang untuk umroh, pergi kita umroh. Jangan di eman-eman, istilah Jawanya jangan disayang-sayang ya. Yeah. Nah, ini jadi kalau mesti itulah Pak ya, meletakkan waktunya sholat subuh. Kita jangan tertidur kita ya. Waktunya tidur kita tidur, jangan begadang. Jadi orang kebalik ini, nonton bola dia bisa, sholat subuh dia nggak kuat kan. Iya, banyak Ustaz itu. Iya, Pak. Ya, jadi itulah Pak, gampang nggak simpelnya. Ya begitu Bang Raja ya, pokoknya kita pandai-pandai kita mengatur waktu kita. Tadi sudah dibilang Ustadz seperti itu ya, jangan terbalik. Nonton bola, sanggup. Sholat subuh ketiduran, astagfirullahaladzim. Oke ya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semuanya ya. Insya Allah kita sambung lagi di Senin depan ya. Karena sudah jam 7:05, lewat 3 ya. Silakan Ustadz, di situ Ustadz. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, Bapak-Bapak sekalian, kita tutup membacakan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, dan doa penutup majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi bisabil haq. Siapa yang bertanya udah lewat akan, nggak boleh lagi Ustaz. Billahi bisabil haq, wastabiqul khairat. Ila liqa ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustaz. Sudah dikat terus, dikat. Ya, sehingga Ustaz atas ilmu waktu yang disampaikan, semoga bermanfaat untuk Bapak-Bapak Ibu-Ibu yang haji pada pagi hari ini. Semoga Ustaz lebih kesehatan oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan segala rezekinya Ustaz, amin. Dan juga semoga Bapak-Bapak yang haji sini ya, kita sama-sama diberikan Allah kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya. Yang masih sakit semoga cepat sembuh, yang punya utang semoga cepat lunas, yang baru merintis usaha semoga usahanya lancar ya. Semoga kita selalu istiqomah ya untuk mengaji, terus memperbaiki diri kita ya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, kita tutup ya dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan juga doa kifatul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukron. Semuanya ya, terima kasih. Sampai jumpa kita lagi di besok ya. Tafsir Al-Wa'i yo. Oke yo. Kita tutup ya. Salam sukses. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semangat ya Pak Matolang.
Oke, semangat. Iya. Insya Allah ya.